서로를 짓밟고 올라서 모든 걸 차지하고 거저 모자란 남의 것을 참내다가 무릎 꿇고 등기어 지워진 새라도 다시 소리 없이 우리가 그리던 곳 바람이 되어가고 하지만 마지막 믿음은 잃지 않기를 하나란 마음으로 살겠어 그댈 위해 Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, suara saya terdengar jelas kah? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Bu, Oke, eh, ini di hari Minggu ini saya akan menjelaskan pengarahan skripsi. Jadi tolong dengarkan baik-baik ya. Saya akan menjelaskannya secara perlahan, step by stepnya. Nanti diawali dari perpanjangan skripsi dulu ya. Ketika perpanjangan skripsi nanti akan saya buka pertanyaan khusus yang perpanjangan skripsi dulu. Gitu, biar kalian juga bisa mendengarkan yang sesama. Kalau misalnya perlu, silakan kalian catat karena pengarahan ini secara online dan bisa kalian tonton ulang di YouTube. Setelah ini kan ini saya di record, nanti akan diunggah oleh operator di YouTube. Jadi kalian bisa nonton ulang. Bisa juga baca informasinya di website dan juga di grup WhatsApp grup kita ya. Oke, saya mulai. Ini perkiraan untuk genap tahun 2026. Ini kan angkatan terbanyak ya. Angkatan terbanyak itu di angkatan 2022. Ketika angkatan 2022 ini maba, itu sekitar kurang lebih 400 mahasiswa baru. Jadi eh, karena masuk pun kalian 400, harapannya adalah kalian ketika nanti keluar juga sejumlah 300 sampai 400. Begitu. Nah, ini kita mulai dari pengarahan skripsi. Kenapa sih ada pengarahan skripsi dan kenapa banyak banget yang nanya kemarin tuh, Bu, ini pengarahan skripsi duluan. Nggak salah Kak Bu, kok pengarahan skripsi duluan lalu pengarahan KRS, harusnya KRS dulu baru skripsi. Enggak. Jadi teman-teman sengaja memang pengarahan skripsi dan juga sempro itu dilakukan sebelum KRS. Kenapa demikian? Jadi ya nanti ketika kalian sudah sudah sempro, kalian sudah menginput atau memprogram KRS di program skripsi di KRS. Ini kan agendanya sudah saya share di grup WhatsApp. Teman-teman yang baru join sudah saya share berulang. Dan juga sudah bisa kalian lihat terkait timelinenya kapan sempro, kapan semgres, kapan ujian skripsi atau kalian menyebutnya ujian skripsi, sidang skripsi atau semhas. Itu kapan sudah ada di website, sudah ada di foto profil WhatsApp group, sudah ada di Instagram juga dan itu sudah di-pin. Jadi eh, tidak saya berharap tidak perlu ada yang bertanya kembali, Bu kapan Semgres, Bu kapan sidang ulang karena tiga media sosial kita sudah kita upayakan untuk mensosialisasikan hal tersebut. Oke, sebentar. Nah, ya, terus nanti jadi setelah kalian
setelah kalian sempro, untuk yang baru-baru nih ya, yang baru sempro, setelah kalian sempro, itu kalian kan udah dapet jadwal nih. Sempro kan kegiatannya kurang lebih di tanggal 4, 5, 6 Februari. Itu. Dan ini wajib dihadiri secara luring, tidak bisa online. Gitu. Nah, setelah kalian sempro, otomatis kalian sudah jelas dong, udah sempro pasti harus memprogram skripsi di KRS. Begitu ya. Nah, info ini sudah bisa kalian unggah kalian lihat ada di Instagram kita, Instagram Prodi. Gak usah nanya-nanya lagi Instagram mana Bu, karena ternyata selama ini masih ada yang salah nanya Bu di Instagram mana gitu. Lah Instagram Prodi dong. Nah ini ya, ada di bagian website, ada di bagian informasi dan skripsi. Situ akan ada info terkait, kan sudah saya unggah dan sudah diupload juga terkait bagaimana syarat dan apa saja syarat sempro, syarat semgres, dan syarat sidang. Serta nanti diwajibkan juga untuk ikut Semakom sebagai luarannya. Info Semakom akan ada di website juga, di informasi dan skripsi. Ini akan diinformasikan menyusul. Gitu. Ini ada dua program skripsi ini, ada perpanjangan skripsi dan ada program skripsi baru. Kita masuk ke yang perpanjangan skripsi dulu ya. Ini buat apa sih? Apa bedanya perpanjangan skripsi dan skripsi baru? Jadi yang perpanjangan skripsi ini untuk mahasiswa yang sudah pernah mengambil atau memprogram skripsi namun terdapat beberapa kendala. Di antaranya satu, belum ACC. Dua, karena mahasiswa tersebut adalah mahasiswa ghosting. Dia mengghosting dospemnya, nggak pernah hadir, tapi ujuk-ujuk hadir ketika sembres atau ujian, sehingga tidak diperkenankan ikut ujian. Yang ketiga adalah dia nih terkendala, memang awalnya nggak mau dengan dospem ABCD. Terus dia sengaja mengulur waktu agar bisa ganti dospem. Nah, itu masuk ke perpanjangan skripsi. Satu lagi, siapa saja yang masuk perpanjangan skripsi selain tadi yang saya sebutkan adalah mahasiswa yang sudah sidang, tapi ketika proses yudisium kami mengecek ulang bahwasanya transkrip nilainya itu tidak 145. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang akan memprogram skripsi baru, tolong dicek kembali transkrip nilai dan juga mata kuliah yang mengulang serta mata kuliah yang double. Itu kendalanya para mahasiswa yang saat ini akan melanjutkan ke perpanjangan skripsi. Meskipun cuma 1 SKS, misalnya ketika kalian 145 SKS itu sudah include mata kuliah skripsi ya. Jadi anggaplah sebelum kalian skripsi itu kan syarat skripsi 130 SKS. Nah, 130 SKS kalian belum ngambil magang, kalian belum ngambil skripsi, tambah aja 130 ditambah 4 nanti skripsi jika lulus, ditambah 2 magang, terus kalian belum KKN tambah 2, sehingga total keseluruhan include mata kuliah skripsi adalah 145 SKS. Banyak sekali mahasiswa yang nggak aware terhadap KRS-nya dia atau transkrip nilai dia, sehingga dia menyalahkan dosennya. Bu, kan saya sudah bimbingan dosen wali waktu prawalian, saya diarahkan untuk ngambil ABCD. Ya, dosen wali memang mengarahkan, tapi eksekusinya balik lagi ke kalian. Kalian yang mengerti dan kalian yang paham transkrip nilai itu sudah ngambil mata kuliah apa. Bisa saja karena banyak sekali mahasiswa yang konsultasi terkait akademik kepada kami para dosen, sehingga kita seringkali bingung atau otak kita kecampur-campur. Loh mas, bukannya masnya udah ya kemarin. Loh mas, bukannya kamu udah ngambil KLB ya kemarin. Loh mas, jadi ketika kalian nanti perwalian, tolong dibawa transkripnya ya. Khusus mahasiswa yang akan menempuh skripsi, tolong ketika perwalian dibawa transkrip nilai yang sudah ada di si akad masing-masing, di print. Oke?
di print sehingga nanti dosen wali dan kalian mengecek bersama mata kuliah apa aja yang belum kalian ambil atau yang double. Kalau yang double misalnya kamu 150 SKS di transkripnya. Ketika dicek, oh ada 3 mata kuliah yang double. Dan jumlah 3 mata kuliah yang double itu adalah 7 SKS. Otomatis 150 SKS dikurangi 7. Nah itu kan jadi 143. Sedangkan untuk lulus skripsi atau untuk lulus yudisium adalah 144 minimal. Nah, berarti kan kalian kurang 1 SKS. 1 SKS ini nggak mungkin ada satu mata kuliah yang cakupannya 1 SKS. Jadi mau nggak mau kalian harus mengambil mata kuliah yang sejumlah 2 SKS. Itu. Oke, itu untuk yang perpanjangan skripsi. Kemudian nextnya ini teman-teman yang akan melanjutkan atau memperpanjang skripsi kalian, kalian tetap melakukan pengisian Google Form di link Linktree. Nah, situ ada pilihan ya. Ada pendaftaran Ilkom perpanjang, ada yang Ilkom baru. Nah, yang melakukan perpanjangan skripsi, kalian masuk yang perpanjangan skripsi, bukan yang skripsi baru. Jika memang kalian ingin melakukan perpanjangan skripsi. Syarat melakukan perpanjangan skripsi atau siapa saja yang boleh melakukan perpanjangan skripsi sudah ada di website. Salah satunya adalah mahasiswa, misalnya kalian sudah skripsi semester 7 kemarin. Terus kalian mau melakukan perpanjangan skripsi karena kalian mau mengubah topik. Kalau mengubah topik harus masuk ke skripsi baru lagi karena kalian harus sempro ulang. Tapi kalau misalnya kalian melakukan perpanjangan skripsi tidak ganti topik, tidak ganti substansi, tidak ganti dospem, kalian cukup melakukan pengisian Google Form, perpanjangan skripsi tanpa bayar lagi, tanpa sempro lagi. Karena kalian tidak mengubah skripsi dan tidak mengubah dospem. Begitu. Nah, kalau misalnya, Bu, saya sudah semester kedua ngambil skripsi, tapi nggak lulus. Nah, semester depan ini dia mau masuk ke semester ketiga mengambil skripsi. Dan itu harus sempro ulang atau tidak? Iya, harus sempro ulang dan otomatis kalian harus bayar ulang. Gitu. Jadi kurang lebih ketika kalian tidak ingin mengubah substansi dan juga tidak ingin mengubah dospem, kalian tidak perlu bayar masuk ke perpanjangan skripsi. Tapi kalau misalnya kalian sudah melebihi batas semester tersebut, oh saya semester ini udah 2 tahun ngambil skripsi ya, berarti kan 4 semester ngambil skripsi nggak lulus-lulus. Ini mau masuk ke semester kelima ngambil skripsi, masuknya ke perpanjangan atau ke skripsi baru. Dia akan masuk skripsi baru karena topik dia sudah tidak relevan dan sudah terlalu lama melakukan skripsi atau terlalu lama dianggurin skripsinya gitu. Nah, otomatis kalau sempro ulang pasti harus bayar ulang. Begitu. Nah, kemudian bagaimana kasusnya dan bagaimana solusinya bagi yang sudah sidang tapi kurang SKS. Nah, ini yang kendala yang tadi saya jelaskan di awal. Kalau misalnya ketika yudisium dicek lagi kurang dari 144 atau 145 SKS, terus tapi dia udah lulus sidang, Bu. Saya udah sidang, saya udah semua berkas yudisium udah lengkap, cuma kurang 2 SKS. Gimana? Tidak perlu sempro ulang, tapi melakukan pengisian perpanjangan skripsi di Gform, kemudian memprogram skripsi di KRS tanpa sempro ulang, tanpa semgres ulang, tanpa ujian skripsi ulang. Karena kamu nilai skripsi udah keluar, kesalahannya dan kekurangannya adalah hanya melengkapi SKS. Sehingga melakukan perpanjangan skripsi dan juga memprogram skripsi dan mata kuliah yang kurang tersebut di KRS masing-masing. Begitu. Kemarin ada beberapa cuma kurang 2 SKS dan cuma kurang 3 SKS. Nah, itu kan berarti kurang lebih kurang 1 sampai 2 mata kuliah yang belum diambil. Nah, itu gimana ya? Nggak usah sidang sempro, nggak usah semgres, nggak usah ujian, tinggal kamu memprogram
skripsi di KRS dan juga mengambil mata kuliah yang kurang atau yang tidak muncul di transkrip nilai. Begitu untuk yang perpanjangan skripsi. Nah, sebelum masuk ke skripsi baru, ada pertanyaan nggak untuk yang perpanjangan skripsi? Mungkin ini untuk kakak-kakak kelas kalian yang semester 10 yang akan masuk semester 10, 12, dan 14 nih. Ada pertanyaan nggak? Saya ingin bertanya, Bu. Siapa namanya? Angkatan berapa? Daging, Bu, angkatan 21. Mm-mm. Ini, Bu, untuk yang pembayaran skripsi itu yang sempro itu, tak, Bu? Yang 200 berapa itu? Ya, 250 kalau nggak salah ya. Oh ya, itu berarti, Ya, Bu, ya? ya Oh betul. ya, Gading udah pernah ngambil skripsi kah di semester sebelumnya? sudah, Bu, sudah, Bu. Oh, sudah. Terus mau melakukan perpanjangan skripsi? Iya, perpanjangan. Tanpa Ah, mengganti dosen, tanpa mengganti ini, apa, substansi. eh, ya, substansinya. Oke. Kamu ngambil skripsinya semester berapa? Semester 9, Bu, ini, semester ini. 9 berarti. Mau Semester lanjut ke 9. semester 10. Oh, kamu udah ngambil skripsi di semester 9, terus mau memperpanjang ke Iya, semester 10 tanpa ganti substansi, tanpa ganti dospem gitu. betul, betul, Bu. Oh ya, oke. Kalau gitu berarti kamu cukup mengisi Google Form yang isinya perpanjangan skripsi, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Nggak Berarti, perlu sidang ulang. oh ya, tinggal Hmm. nanti nunjukin yang bukti pembayaran 250 itu, Bu, ya. Ya, betul. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang perpanjangan skripsi dulu nih. Ada lagi pertanyaan untuk yang perpanjangan skripsi? Oke, silakan Renanda. Permisi, Bu, izin bertanya tentang Mm-mm. perpanjangan skripsi itu. eh saya kan dari semester 6, mau semester 7 ke 8. Nah, gimana maksudnya? Saya kan ambil skripsinya di semester 7. Mau Hmm. perpanjang skripsi ke semester 8. Kamu nih angkatan 2022. 2. Ya, terus? Terus untuk pembayarannya kan keterangannya kan ambil apa namanya? Bukti pembayaran yang semester lalu. Betul, kalau melakukan perpanjangan skripsi. Itu yang dicap TU apa yang ini, Bu? Yang Yang sudah, masalahnya. oke, yang sudah divalidasi TU. Nah, Jadi, misal yang validasi TU-nya menghilang, itu oh, minta validasi ulang apa gimana, Bu? betul. Kalau misalnya yang hasil validasi TU-nya itu menghilang, berarti kamu print out lagi bukti pembayaran yang sudah kamu lakukan di semester sebelumnya. Nah, terus kamu minta tanda tangan ke TU lagi. Tapi Oh, biasanya TU itu mempertanyakan kenapa kamu hilang. Nah, itu nanti pihak bagian keuangan ini akan bingung juga, ini beneran udah bayar atau belum? Karena kan masuknya kan ke rekening fakultas ya, dan itu kan nggak ada berita acaranya ya kalau udah masuk ke rekening fakultas, gitu. Jadi kamu ini aja, kamu nanti ke TU melampirkan ya tadi di print out sama bukti kamu perpanjangan skripsi. Misalnya kamu udah bimbingan gitu, berarti kartu bimbingan yang lama itu sekalian dibawa, gitu aja. oh ya, baik, Bu. Oke, ada lagi? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi untuk perpanjangan skripsi? Izin, Bu, bertanya lagi, Saya, Bu. Bu. Saya tuh siapa? Langsung sebut nama. Kinta, Bu, izin bertanya. Oke, Kinta, silakan. Iya, saya kan kemarin saya mau perpanjangan skripsi semester ini, Bu. Mm-mm. Itu kemarin saya sudah sampai bab 3. Apa saya perlu sempur ulang lagi, Bu? Oke, Kintara ngambil skripsinya semester berapa? 9. Semester 9 kemarin, pertama kali Iya, ngambil skripsi. betul. Nah, sekarang kamu mau masuk ke semester 10. 10, berarti baru skripsinya mau masuk ke semester kedua skripsian gitu ya. Iya, betul, Bu. Oke, mau ganti dospem atau enggak? Saya nggak ganti dospen dan nggak ganti topik. Oke, berarti kamu nggak usah sempro ulang, tapi nanti semgres ulang. Oke. Karena Timegrace ini wajib diikuti meskipun teman-teman yang perpanjangan skripsi ini tidak mengubah topik, tidak mengubah dospem, tidak melakukan sempro ulang, tapi wajib melakukan semgrace ulang. Karena semgrace dan ujian skripsi itu nggak bisa dilepaskan. Makanya di sini kalau kalian lihat di layar kalian warnanya berbeda kan? Ada yang warna oranye, ada yang warna biru. Nah, warna biru Iya. ini nggak bisa dipisahkan.
kamu mau perpanjangan skripsi ataupun skripsi ulang, tetap harus melalui tahap SEMGRACE. Nggak bisa langsung dari sempro langsung ke ujian skripsi, meskipun kalian sudah perpanjangan. Oke, gitu ya, Kintara. Iya, makasih Bu. Oke, ada lagi untuk perpanjangan? Saya Ada Gading, Bu, Bu. saya Nana. Satu-satu siapa? Siapa dulu, Bu? Gading atau yang ini, Bu? Tadi saudara siapa? Yang cewek itu. Nana. Ana, oke, silakan Ana. Iya Bu, saya mau tanya, ini saya mau perpanjangan ke 3. Saya tidak ganti judul, tidak ganti dospem, berarti saya bayar kembali, lalu ambil yang perpanjangan skripsi gitu Bu. Tapi tanpa ikut SEMGRACE. Sempro. Maaf. Oke, Ana sudah baca di website kah informasinya? Sudah Bu. Berarti Senang. kamu mau masuk ke semester ketiga skripsi gitu ya? Ya, Ganti dosen apa enggak? enggak Enggak. Ganti topik apa enggak? Bu. Oke, sesuai yang tertera, berarti kamu harus apa, Nak? Membayar ulang, Mm-mm. tapi tidak ikut sempro, tapi ikut SEMGRACE dan tetap ikut SEMGRACE gitu. Ya, betul. Oke, itu ya informasinya sudah jelas ya. Jangan lupa validasi. Oke. Oh iya, pembayaran divalidasi ke TU ya Bu. Ya, betul. Ada lagi? Oke. Sudah, terima kasih Bu. Sama-sama. Gading, Tadi Gading saya tanya Gading, apa Bu. lagi? Ini, Bu, Ya. untuk di keuangan saya kan ini ada yang pembayaran sudah yang kemarin, Bu. Itu dibatalkannya langsung ngarah ke keuangan berarti, Bu, ya? Pembayaran apa dulu nih? Pembayaran sudah, Bu. Pembayaran wisuda. Oh, kamu sudah bayar wisuda. Belum, Bu, belum. Cuman di Ah. keuangan ini masih ada. Itu berarti saya ini nanti arahnya ke Ibu dulu atau langsung ke keuangan, Bu? Untuk Oh iya. membatalkan ada Oh, gini. berarti ke keuangan dulu. Ke keuangan dulu besok di hari Oh, langsung ke Senin. keuangan. Bilang ke bagian keuangan, Bu, ini sini di si akad saya masih ada tagihan SPP wisuda. Sementara saya belum lulus skripsi, saya akan melakukan skripsi ini diabaikan aja nih, atau nanti muncul tagihan baru di semester berikutnya gitu ya. Oke. Langsung ke bagian Baik, Bu, baik, Bu. keuangan ya. Oke, Baik, terima kasih, Bu. ya sama-sama. Sudah untuk terkait perpanjangan skripsi, ada lagi? Saya Bu, Rafan Haki Bu, Oke, silakan. angkatan 19. Kalau yang mata kuliah double itu yang double kan Bu ya? Selama nggak ada double berarti kan nggak termasuk double kan Bu ya? Enggak. Oke, yang mata kuliah double ini karena kamu semester 19 dan beberapa nih semester 19 kan karena melalui semester 19, semester 20 itu kan melalui 3 perubahan kurikulum ya. Ada kurikulum 2016, ada kurikulum 2020, MBKM, ada kurikulum OBE 2024. Dicek lagi transkripnya, kalau di transkripnya ada 2 mata kuliah double, misalnya ada KLB. KLB-nya kode mata, kan di transkrip ada kode mata kuliah ya. Misalnya KLB itu di transkrip ada 2. Yang satu kodenya adalah angka 20, yang satu kodenya 24. Nah, itu kamu cek lagi, nanti akan saya hapus salah satunya. Biasanya saya akan menghapus nilai yang kecil. Misalnya kamu di di KLB yang kurikulum 20, yang kode mata kuliahnya 20 itu dapat nilai B, terus di KLB satunya lagi dengan kode mata kuliahnya 24 kamu nilai AB, biasanya yang saya hapus adalah nilai yang B. Gitu, biar IPK-nya juga bagus. Gitu ya. Oh iya, tapi kalau namanya kan beda semua nih Bu. Berarti kan nggak ada yang double berarti Bu ya? Ya, dicek lagi aja, dilihat. Untuk angkatan 19 ini khususnya lihat kurikulum yang warna kuning. Di website kan ada metrik kurikulum, itu yang bagan-bagannya warna kuning. Karena yang 2016 itu nggak berlaku. Nah, ketika warna kuning itu sudah, misalnya kamu ngulang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Berarti itu kan ada di mata kuliah ada di semester 1. Itu kamu lihatnya di bawahnya di kurikulum yang warna abu-abu. Karena ketika siapapun yang akan mengambil perpanjangan skripsi atau skripsi baru nih, kalau misalnya ada mata kuliah mengulang di semester sebelumnya, berarti lihatnya ke yang warna abu-abu. Begitu ya, Rafan? Kalau ada yang ngulang berarti kamu lihatnya ke kurikulum yang warna abu-abu.
Oke, udah ya. Oke ya, untuk yang perpanjangan skripsi, saya akhiri langsung kita pembahasan baru. Untuk mahasiswa yang akan mengajukan skripsi baru, ini bagannya. Syaratnya adalah satu, sudah lulus 130 SKS minimal. Bu, saya 137 SKS, bisa ngambil skripsi apa enggak? Menurut teman-teman bisa enggak mahasiswa itu kalau transkripsinya 137? Tentu bisa, Bu. Iya, karena SKS dia sudah melebihi batas minimal yang disyaratkan, yaitu 130. Nah, ini yang skripsi baru. Selain transkripnya wajib minimal 130, yang menjadi syarat kedua adalah publikasi artikel yang sudah terpublish. Baik kalian sebagai penulis 1, sebagai penulis 2, atau kalian nulis sendiri atau sama dosen, yang penting kalian sudah punya artikelnya. Dan itu sudah terpublish statusnya. Bukan masih draft, bukan masih submit. Gitu ya. Oke, untuk syarat yang kedua adalah 130 SKS, 2 tadi publikasi karya ilmiah, 3 pembayaran. Tentu saja ya, pembayaran ini nggak bisa lepas. Kalian nggak akan bisa sempro kalau misalnya belum bayar. Itu tahapannya adalah melakukan pendaftaran sempro di link yang sudah ada di website, terus masuk ke bagian mahasiswa, masuk ke bagian skripsi kalau tidak salah, terus pilih yang pendaftaran skripsi baru Ilkom. Jangan sampai salah. Yang pendaftaran skripsi baru Ilkom. Oke. Terus setelah nanti teman-teman sudah melakukan sempro, di bulan April ini nanti akan semgres. Jadi sempronya itu di bulan Februari awal 4, 5, 6. Setelah pengarahan KRS. Jadi pengarahan KRS di tanggal 3 Februari. Kalian langsung sidang di 4, 5, 6-nya. Begitu ya. Biar nanti ketika kalian sudah sidang sempro, terus tanggal 9 dan tanggal 10 jangan lupa input atau programkan mata kuliah skripsi di si akad. Karena ada nih beberapa mahasiswa yang dia sudah sempro, tapi dia sudah semgres. Tetapi ketika dia mau ujian skripsi, dia lupa waktu KRS di 2 bulan sebelumnya belum memprogram mata kuliah skripsi, ya tentu saja nggak bisa ujian skripsi. Padahal dia sudah lengkap semuanya, skripsinya aman, lancar, bimbingan, nggak ada kendala, anaknya juga rajin. Tetapi dia lupa memprogram mata kuliah skripsi di KRS. Dia nggak jadi sidang skripsi. Jadi gitu ya. Jadi nanti tanggal 3 kalian wajib hadir kembali untuk ikut pengarahan KRS. Ya, itu teman-teman. Terus setelah nanti sempro, baik yang skripsi baru atau pengarahan skripsi melakukan semgres. Ketika semgres, syarat semgres apa? Syarat semgres ada di website. Yang pertama adalah kalian harus melakukan bimbingan minimal 3 kali kepada masing-masing dospem. Berarti untuk masuk semgres, siapapun mau perpanjangan skripsi atau mau skripsi baru, untuk melakukan semgres kalian wajib minimal bimbingan 6 kali. 6 kali itu 3 kalinya ke dospem 1, 3 kalinya ke dospem 2. Itu. Dan di kartu bimbingannya harus ada tulisan ACC semgres. Tuh. Begitupun ketika kalian ujian skripsi. Mau ujian skripsi, di kartu bimbingannya harus ada tulisan ACC sidang atau ACC ujian skripsi atau ACC skripsi gitu. Dan untuk bimbingan skripsi ini minimal bimbingannya 10 kali, 5 kali ke dospem 1, 5 kali ke dospem 2 minimal. Kurang dari itu tidak bisa ujian skripsi. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, silakan kalian atur jadwal, ya bisa aja 2 minggu sekali kalian bimbingan sama 2 dospem, itu kalian yang mengerti strateginya. Oke, karena sini timelinenya sengaja, kalau seperti biasanya timeline skripsi itu dadakan, tapi sengaja saya dari awal saya informasikan kapan semgres, kapan sidang, biar kalian punya strategi dan biar kalian punya
bisa memanage waktu diri sendiri ya, karena timelinenya sudah ada. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk memaksa dosen. H-1 pendaftaran sidang, Bu, saya besok sidang, Bu, saya baru bimbingan 4 kali, mohon ACC. Enggak, no. Karena ketika skripsi ini adalah kami sebagai dosen bukan hanya menilai akademik kalian, tapi kami juga menilai etika kalian, kami menilai attitude kalian, karena kalian akan lulus dan akan langsung terjun ke lapangan atau ke dunia kerja. Di mana di masyarakat itu udah tidak ada lagi kontrol untuk kalian harus bimbingan, kalian harus bagaimana ini, enggak. Tapi itu menjadi bahan pertimbangan kami para dosen untuk meluluskan kalian atau meng-ACC kalian masuk ke ujian skripsi. Jadi tolong digunakan dan diperhatikan attitude kalian dan etika kalian. Begitupun ketika kalian WhatsApp dosen. Jangan memaksa dosen untuk meng-ACC di detik-detik terakhir. Jangan memaksa dosen untuk membalas atau merespon WA atau telepon kalian di luar jam kerja. Karena selain di luar jam kerja, semua dosen kembali menjadi warga sipil. Kita menghilangkan embel-embel dosen itu. Karena kami juga punya kepentingan pribadi yang harus kami urus juga. Gitu ya. Nah, ini ya untuk perpanjangan skripsi dan untuk skripsi baru, ketika Sempro selesai, Semgres selesai, ujian skripsi selesai, kalian kan masuk ke ujian skripsi ya. Nanti ketika ujian skripsi ini kebijakan baru, akan langsung kalian ketahui apakah kalian revisi atau kalian ujian ulang. Nah, untuk nanti lembar ujian ulangnya akan saya share setelah ini selesai. Kalau misalnya kalian nanti di berita acara itu ada tulisan lulus dengan revisi. Nah, lulus dengan revisi itu revisinya berapa hari itu ditentukan oleh 3 penguji yang ada di ruang sidang. Kalau misalnya ada tulisannya ujian ulang, ya berarti kalian harus mendaftar kembali ujian skripsi dengan biaya yang tidak sama dengan skripsi. Kayaknya kalau skripsi itu kalau tidak salah bayarnya itu 850. Kalau tidak salah ya, nanti bisa kalian cek kembali di edarannya. Nah, kalau misalnya Bu, saya kemarin sidang, tapi ketika sidang substansinya salah total. Pokoknya dia mau kuanti tapi hasilnya kualitatif. Pakai teorinya kualitatif tapi pembahasannya kuantitatif. Itu kan substansinya gak jelas ya. Nah, biasanya nanti akan diarahkan ke sidang ulang. Di sidang ulang ini kalian bayar kembali ujian tidak sejumlah 850 enggak, tapi sejumlah 500.000. Untuk apa? Untuk kalian, karena kan yang 850.000 itu kan dananya sudah terpakai ketika kalian sidang pertama. Untuk sidang kedua otomatis dananya juga harus tambah lagi. Kalian harus bayar ulang lagi sejumlah 500.000 itu untuk bisa sidang kedua. Kalau misalnya di berita acaranya ada tulisan ada 4 centang lulus dengan revisi, ujian ulang, melakukan penelitian ulang. Nah, melakukan penelitian ulang berarti teman-teman harus mengambil skripsi di semester berikutnya. Bukan sidang ulang, tapi melakukan penelitian ulang. Berarti skripsi teman-teman gagal total. Begitu. Itu untuk proses sidang. Terus nanti setelah sidang, ya pasti akan ada yudisium. Syarat-syarat yudisium juga sudah ada di PowerPoint dan akan diinfokan di WhatsApp group dan akan diinfokan di website. Ini. Nah, ada yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman cermati. Strateginya adalah sini Prodi mencoba membantu kalian karena case-nya adalah kasusnya beberapa tahun ini dan itu adalah kejadian yang terus berulang meskipun sudah diinformasikan. Teman-teman itu lupa ujian LSP. Nah, untuk ujian LSP bisa kalian lihat di Instagramnya LSP atau di sorotan Instagram Komuntak. Di Instagram Komuntak ada sorotan ya, ada info skripsi, info LSP, info KKN. Nah, itu akan selalu saya update. Jadi silakan teman-teman gak usah scroll feednya yang mana ya, cari aja di sorotan itu. Nah, untuk yang LSP ini sudah bisa teman-teman ambil di semester ini, pendaftaran sudah mulai dibuka sejak Januari awal. Itu jadi kalian bisa nyicil dulu nih, nyicil LSP dan juga nyicil TOEFL.
Kenapa nyicil TOEFL? Karena bukti bayar TOEFL dan bukti kalian sudah punya jadwal tes TOEFL itu menjadi syarat SEMGRES sekarang. Biar apa? Biar kalian nggak ada alasan pas yudisium, Bu, kemarin saya sudah tes TOEFL, tapi tes TOEFL saya nilainya di bawah 300, cuma dapat 200. Gimana ya, Bu? Sementara nggak bisa, saya yudisium sekarang harus tes TOEFL. Nah, itu untuk mengantisipasi kalian yang nilainya di bawah 300. Jadi ketika bulan April minimal kalian sudah bayar tes TOEFL dan sudah punya jadwal. Jadwal itu akan dikirimkan oleh pihak PLP Bahasa ke email masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian nilainya kurang, masih ada kesempatan di bulan Mei, di bulan Juni, di bulan Juli untuk kalian mengulang tes TOEFL itu. Gitu ya. Jadi untuk syarat SEMGRES. Tuh, jadi Prodi membantu dengan menjadikannya sebagai syarat wajib untuk mengikuti SEMGRES. Jadi bisa kalian cicil tuh. Oke. Nah, ini untuk pengajuan skripsi, pengajuan judul skripsi, boleh nggak judulnya berubah dari kelas Semkom? Kan teman-teman kemarin waktu di kelas seminar komunikasi itu sudah punya judul ya, sudah disusun oleh sedemikian rupa bab 1 sampai bab 3 didampingi oleh dosen pengampu dan juga sudah dipetakan kan teman-teman masuk yang bidang ilmu mana nih, bidang ilmu wacana dan seksualitas atau bidang ilmu digital atau bidang ilmu amanah. Kan dosen sudah punya tabelnya dan itu sudah dikirimkan ke prodi dari masing-masing dospem. Sehingga boleh nggak teman-teman yang akan mengajukan judul skripsi baru ini judulnya beda dari mata kuliah Semkom? Boleh, tapi kami menyarankan untuk menggunakan judul dan topik yang sudah teman-teman susun. Biar teman-teman nggak ngulang dari awal lagi. Perkara nanti judul itu akan diubah total ketika sempro apa enggak, itu beda lagi. Yang penting teman-teman sudah punya judul dan topik yang akan kalian riset. Itu. Nextnya adalah ini ketentuan sempro. Ketentuan sempro ketika nanti teman-teman sempro akan dihadiri oleh mahasiswa di dalam ruangan tuh dosen 1, dosen penguji 2. Nah, dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 ini adalah dosen yang akan menjadi pembimbing 1 dan pembimbing 2 kalian. Gitu. Terus nanti nggak usah lama-lama, presentasinya 10 menit. Ketika sempro jangan lupa di print proposalnya sesuai dengan outline. Outline-nya ada di website. Di print sebanyak 2 kalau nggak 3 deh. Satunya buat dospem 1, satu buat dospem 2, satu untuk pegangan kalian. Itu terus kalian jangan lupa membuat PowerPoint. Nah, itu ya untuk sempro. Ketika sudah sempro harus ngapain, Bu? Kalau udah sempro, saya langsung bisa bimbingan nggak, Bu, besoknya? Boleh. Yang penting dosennya berkenan untuk membimbing kalian di keesokan harinya. Gitu. Nah, setelah kalian sempro, jangan lupa mengisi kartu bimbingan. Kartu bimbingannya ada di halaman website ini. Nanti bisa kalian klik, semuanya ada di website. Terus ketika kalian sudah mengisi data kartu bimbingan ini, nanti di grup WhatsApp yang Skripser Genap itu akan diinfokan oleh TU Google Drive di mana kalian bisa mendownload kartu bimbingan itu. Dan kartu bimbingan wajib dibawa ketika kalian bimbingan skripsi ke masing-masing dospem. Itu ya, mendownload mengisi Google Form kartu bimbingan, ngedownload kartu bimbingan, mencetak kartu bimbingan, terus juga melakukan bimbingan dan mengikuti timeline. Itu. Ini syarat pengerjaan skripsi. Untuk mengerjakan skripsi, yang menjadi catatan adalah dan kalian wajib mencantumkan penelitian-penelitian dosen sebelumnya, dosen di Ilkom ya, baik dosen, boleh nggak Bu? Saya mengutip jurnal Bujidah, tapi Bujidah bukan dospem saya, boleh ya. Wajib mengutip jurnal milik dosen Ilkom Untak yang ada di Google Scholar. Silakan kalian cek, search di Google Scholar, masukkan topik yang pengen kalian cari, yang menjadikan kalian referensi atau mencari nama dosennya. Itu.
Terus yang kedua adalah mengutip jurnal representamen minimal dua artikel. Representamen itu adalah jurnal punya prodi kita. Nah, kalian harus mengutip minimal 2 jurnal yang ada di representamen. Terus menggunakan Mendeley atau kalau kalian nggak bisa laptopnya nggak bisa pakai Mendeley, pakai Zotero juga bisa, boleh. Kemudian format tulisan daftar pustaka itu pakai format APA-style. Apa itu APA-style? APA-style itu adalah nama penulisnya, terus tahun, terus judulnya dan lain-lain sampai akhir. Itu. Dan di skripsi Ilkom ini kita menggunakan body note, bukan footnote. Body note itu menurut Jidah, tutup kurung buka, Hajidah, koma, tahun berapa, penelitian itu atau buku itu ditulis, kurung tutup, mengungkapkan bahwasanya bla 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 itu. Bisa kalian pelajari dan bisa kalian baca di link yang tercantum sini. Begitu ya, teman-teman untuk Sempro. Ada pertanyaan dulu untuk Sempro sebelum masuk ke Semgres. Selamat siang, Pak Jida. Saya Atna dari mahasiswa semester 19. Siapa? Oh, Atna, Bu. Edria. Oh ya, silakan Iya. Edria. Jadi gini, Bu. Kan ini semester genap ini saya kan mau ganti judul kan, Bu, sama ganti dosen. Nah, sedangkan tadi Ibu jelasin kalau untuk skripsi baru yang semester genap ini harus ada publikasi yang sudah artikel bersama dosen. Nah, sedangkan kan saya belum ada karya ilmiah bersama dosen, Bu. Apakah ini saya bisa tetap ganti judul sama dosen atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Kamu sudah pernah ikut semakom? Halo Edria, Edria sudah ikut Sudah, semakom? Nah udah, sudah, kan Bu. semakomnya terbit atau enggak? Kamu ikut semakom semester berapa? Semester bulan apa? Juli atau Januari ini? Saya semacam itu sudah 3 semester lalu, Bu. Jadi yang belum harus sama dosen itu harus publikasi karya ilmiah. Oke. Edria kan sudah ikut semakom 2 tahun lalu ya, tahun berapa? Ingat nggak? Berarti semakom yang kelima. Iya, Bu. Sepertinya 2 tahun yang lalu saya ikut, Bu, Oke, semakom. untuk kasus Edria ini kasus baru lagi ya, karena Edria mau melakukan perpanjangan skripsi dan Edria sudah ikut semakom, nanti Edria wajib ikut semakom lagi untuk ketika Edria mau lulus, gitu ya. Masa jurnal artikelmu sebelum-sebelumnya nggak pernah ada yang terpublis? Kan beberapa mata kuliah ada artikel, ada artikel tugas yang harus dipublish itu misalnya, atau misalnya dosennya ngejapri kalian, ikut aku penelitian yuk gitu. Ada nggak? Pernah nggak kayak gitu, Adria? Sejauh itu masih belum pernah, Bu, karena selama saya skripsi sama perkuliahan kemarin-kemarin itu belum ada yang dosen itu ngasih tugas kalau kita buat artikel harus dipublikasi dan lain sebagainya, Bu. Oh, oke. Edria nanti harus ikut semakom lagi ya untuk di bulan Juli ini, insya Allah kalau nggak Juni itu Edria wajib ikut semakom sebagai syarat yudisium untuk melakukan skripsi baru. Berarti kan Edria ini semester kedua masuk skripsi semester ketiga ya, mau ganti total, ganti dospem, ganti substansi gitu kan? Iya, Bu, karena ini kan udah semester saya 14 kan, Bu. Iya, berarti Adrian aja bisa menggunakan luaran semakom yang pernah publish. Jadi dicek lagi di semakom 2 tahun lalu atau 2 semester lalu itu artikel Adria kan udah publish atau belum? Kalau misalnya udah publish bisa menggunakan itu. Bu, kalau seandainya masih belum publish, berarti semester ini saya ambil semakom sama skripsi juga, kayak gitu kan, Bu? Iya, karena kan udah nggak ada kesempatan lagi Adria. Jatah nyawamu tinggal semester ini doang. Tapi itu saya masih bisa ambil skripsi atau gimana, Bu, Bisa. kayak tertahan? Masih bisa berarti? Bisa Oh, aja. Yang penting SKS-mu nggak ini kan, tidak kacau balau kan? Jumlah SKS. enggak, Bu. Iya, udah nggak apa. Pakai yang semakom aja ya. Itu. Oke. Itu insya Allah nanti kalau misalnya saya ada waktu dan jadwal prodinya tidak mepet, nanti ada pengarahan khusus untuk angkatan 2019 sama angkatan 2020 yang mau masuk semester 14 dan semester 12. Oke, gitu. Ada lagi untuk Sempro?
pertanyaan untuk Sempro tadi siapa? Safira. Tadi Izin Safira Iya, dulu. Bu Citra, Nendra. Bentar Indra, tadi Safira dulu Indra. Iya Bu. Silakan Bu, Safira mau tanya apa? saya tuh masih bingung sama artikel ilmiahnya. Kalau Hmm, misalnya artikel itu pernah terbit, tapi hmm. kelompok itu apakah boleh? Boleh, Tapi boleh. nggak ada dosen, Bu. Tapi nggak ada, Dosen. Jadi nggak cuman apa-apa, pure kelompok. Oh, nggak nggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa. Kalau misalnya mau publish ulang, tapi belum Hmm, terpublish, cuman muncul LOA-nya, tuh bisa dipakai buat syaratnya juga kah? Bisa, Atau bisa? bisa. Berarti kamu nanti ketika mendaftar Sempro, itu yang dilampirkan adalah artikel yang sudah pernah terbit, sama yang kalau misalnya mau artikel baru ini juga kamu klaim ya. Berarti artikel yang sudah terbit itu kamu download di jurnalnya atau di apanya. Terus yang lembar kedua lampiran ada LOA gitu ya, karena kan Oh, kamu mau 2 artikel gitu kan ya, Safira. ya. Ya, boleh, boleh. Kalau misalnya tugas kelompok nggak ada dosennya nggak apa-apa. Oke. Terima Oke, kasih. oke. Siapa lagi tadi? Indra dulu, Indra. Izin Bu Nendra masuk. Hmm, Ya, tadi gimana? dijelaskan terkait dengan harus mengutip 2 jurnal dari dosen Unpad sama 2 jurnal dari eh, Representamen. representamen Ilkom itu. Mm-mm. Apakah itu syarat untuk skripsi atau di Sempro besok ini, Bu? Itu syarat skripsi. Jadi kalau misalnya di Skripsi ini. Sempro belum ada kutipan dosen, belum ada jurnal dari departemen, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika mau semgres atau ketika mau sidang itu wajib mengkutip. Syukur-syukur ketika Sempro udah ada kutipan atau citasinya. Itu ya. Ya, baik Bu. Sudah, Oke. terima kasih infonya. Berarti Oke. sedikit lagi Bu, Mm, untuk yang tadi sudah ditanya sama teman-teman itu terkait dengan artikel, publish mm. artikel itu jadi nggak ada batasan minimal harus berapa penulis di situ atau maksimal Enggak, berapa penulis di situ gitu Bu ya. enggak ada. Yang penting ada namamu aja gitu. Ya, baik Bu Oke. Citra, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Indra Andika dulu. Yang udah raise hand. Oke, Indra, mau tanya apa Indra? Ya Bu, Ya, ini maksudnya kan saya kan mau ngambil seminar, itu apa skripsi. Nah, SK, SKS saya kurang 2 lagi untuk mencapai 130. Sekarang SKS saya itu 128 SKS. oke. Nah, Kamu, gimana? kamu semester 14 ya, Indra ya? Iya, Oke, nggak apa-apa, Indra. Ambil aja skripsi. Jangan lupa ngambil memprogram skripsi sama memprogram mata kuliah yang mau kamu ambil. Yang penting, kamu harus ngitung dulu ya, Indra ya. Totalnya harus 145 SKS. Kalau Indra Andika masih bingung, hari Senin ketemu saya, Indra. Sekalian di print out transkripnya ya. eh, mau tanya, Senin kapan Bu? Hari Senin besok. Oh ya, Mm-mm. Gitu ya. tanggung sekarang Bu. Apa? Saya lagi di rumah di kampung di Bandung. Ya udah dikirimkan saja itu transkrip nilaimu ke saya. Oh ya Bu, terima Ah, kasih. oke, sama-sama. Zuritsa, mau tanya apa Zuritsa? Ibu, permisi, saya kan bingung ini terkait artikel tadi. Zuritsa suaranya kecil Zuritsa, bisa di volumenya di up nggak? Gimana itu? Tes, halo? Iya, Ini halo udah ya, kencang belum? udah. Gimana? Nah, terkait artikel tadi, Bu, itu Mm-mm. misalnya kayak artikel KKN kemarin bisa dimasukin nggak? Termasuk Artikel nggak? pengabdian ya, KKN-nya itu ya. Iya, Kamu nggak pernah ada tugas luaran gitu? belum ada yang disuruh terbit sih, Bu. Paling juga sampai bab 2, bab 3 gitu aja kalau tugas-tugas. Artikel KKN ini artikel ilmiah kan, bukan artikel media Iya, massa kan? bukan artikel ilmiah. Ada LO-nya juga, tapi yang dari Oh, patriotisme. oh dari jurnal Untak ya? Iya, jurnal unta. Ya udah, nggak apa-apa. Lampirin itu aja. Sama LOA-nya kalian dilampirkan. Gitu ya. Baik, Oke. Ibu. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Ini siapa nih? HK. Nama username-nya HK. Gambarnya beruang, panda. Siapa namanya nih? Ya Bu, saya Haryo angkatan 19 ya Bu, mohon izin bertanya. Gimana Hari? Em, ini sih Bu, tentang
terkait dengan requirement kelulusan sebenarnya, Bu. Selain terms tentang SKS dan akademik, terus kemudian tadi disebutkan bahwa ada LSP, lalu ada TOEFL, kemudian lalu sertif ospek dan lain sebagainya. Apakah ada requirement lain, Bu, di tahun ajaran 2026 ini gitu untuk syarat kelulusannya? Itu yang pertama. Terus kemudian tadi disampaikan bahwa TOEFL itu bisa dilakukan kembali di bulan Juni ke atas dan otomatis TOEFL-nya kan harus diuntak, Bun, ya. Iya, Nah, betul. untuk angkatan 19 yang which is itu di semester 14, Mm. bahwa itu tadi juga disebutkan bahwa itu menjadi syarat untuk seminar progres. Samgres, ya. Nah, Tapi sedangkan Samgres itu yang menjadi syarat untuk Samgres adalah bukti bayar TOEFL sama jadwal TOEFL. Kalau belum baik. TOEFL nggak apa-apa, yang penting kamu udah bayar. Oh, baik, berarti kalau Tuh. misalkan nanti TOEFL-nya dari jadwal di bulan Juni ke atas berarti masih aman lah, Bu, ya. Masih aman, Oke. masih aman. Yang Berarti penting untuk sertifikat TOEFL itu wajib ada sertifikat ya, bukan bukti bayar lagi. Jadi sertifikat udah sertifikat tuh wajib ketika yudisium. oh baik, Bu. Berarti untuk requirement lain apakah ada lagi, Bu, selain LSP terus kemudian sertif ospek Untuk dan TOEFL? requirement lain atau persyaratan lain bisa cek di Instagram. Itu kan di Instagram ada feed Yudisium Gasal ya. Nah, Yudisium Gasal itu bisa menjadi contoh dulu karena syarat yudisium ini kurang lebih tidak akan berbeda. Cuma yang berbeda adalah tanggalnya aja, tanggal pendaftarannya. Untuk persyaratannya sejauh ini belum ada instruksi dari universitas pembaruannya. Itu. Baik, Bu. Ya, sama sekedar tadi sih, Bu, artikel tentang artikel ini mungkin disclaimer aja. Mungkin untuk angkatan 19 dan mungkin angkatan 20 kemungkinan kayaknya ada beberapa kasus yang dimana kita belum dituntut secara penuh untuk menerbitkan secara resmi sih, Bu. Jadi kemungkinan case-nya itu juga bakalan banyak sih, Bu, nanti. Jadi mungkin ada banyak mahasiswa yang belum pernah mengupload atau mungkin udah mengupload tapi udah di take down atau mungkin belum punya bukti dan lain sebagainya. Itu sih mungkin yang menjadi salah satu concern juga sih, Bu. Kalau Terima khusus kasih. ya, ini untuk case khusus ya teman-teman ya. Karena angkatan 19 ini kan nyawanya tinggal terakhir nih, mau masuk semester 14. Kamu kalau misalnya ada draftnya aja. Ini khusus semester 19. Untuk semester, untuk angkatan 19. Ya, itu. Baik, Bu. Jadi bikin draftnya aja. Oke, tadi siapa duluan Baik, Bu, ini? terima kasih. Oke, Nurus. Oke, Zur, Mau gimana tanya Zur? Bu Cida, Mm-mm. untuk yang apa tadi artikel yang mau diupload di Google Form itu boleh LOA-nya aja atau gimana? Kalau misalnya belum publish, LOA-nya aja. Tapi kalau udah publish, berarti artikelnya. Dan kalau bisa sudah publish. Gitu. Oh, gitu. Kalaupun ada LOA, kira-kira terbitnya kapan? Gitu ya. Iya. Sama yang judul alternatif itu, kalau belum ada itu gimana ya, Bu? Nggak apa-apa. Tapi kan biasanya nanti di Google Form tuh kalau nggak salah judul 1, judul 2 gitu. Iya, itu harus diisi. Harus Bisa dikosongin atau? nggak bisa, harus diisi. Karena itu udah berbintang di Google Form-nya. Kan Google Form-nya yang bikin bukan prodi, yang bikin fakultas. Oke, terima kasih Bu Cida. Oke, sama-sama. Terus Adinda. Iya Bu Azida, saya mau bertanya terkait artikel ilmiah itu kan aku udah upload artikel ilmiah nih, udah publish juga. Tapi kalau misalnya gak ada LOA-nya gak apa-apa. Apa teman-teman? Gini, kalau nggak ada LOA, nggak apa-apa. Itu LOA itu sebagai syarat tambahan bagi teman-teman yang artikelnya belum terpublish. Kalau teman-teman sudah terpublish artikelnya ya udah berarti nggak perlu LOA. Cukup melampirkan artikel yang terpublish itu. Kan kalau udah publish kan kita ngecek jurnal, terus kan ngecek judul, ntar kan diklik muncul tuh. Terus ada download PDF. Nah, berarti udah artikelnya, PDF artikel di jurnal tersebut gitu ya. Oke, next Ika. Terima Ika kasih Bu tanya Azida. apa? Iya, Ika. Bertanya Ibu, jadi Mm-mm. untuk mengenai artikel itu kan saya punya 2 artikel. Yang pertama itu waktu magang di Ekoton, jadi itu dia tuh sebenarnya seharusnya dipublish kan ya Bu. Cuma sampai sekarang itu belum ada publish, cuma kita sudah ada LOA. Terus? Terus kan saya punya 1 artikel lagi itu kayak apa ya, dari matkul media culture itu ada Bu. Jadi bikin artikel dia tuh sudah publish, cuma dia belum sinta di
apa tuh kayak jurnalnya belum Sinta, cuma Nggak dia sudah apa-apa. publish itu. Nggak apa-apa, kan di syaratnya sudah tertulis jelas. Publikasi artikel ilmiah Berarti nggak apa-apa ya terakreditasi dilakukan garis aja. miring tidak terakreditasi. Berarti mau Sinta nggak Sinta, yang penting udah publish. Gitu ya. Berarti tidak apa-apa Bu ya dari Ya, nggak matkul media culture menurut dilampirkan. teman-teman yang hadir sini boleh apa enggak kalau artikel jurnal tersebut tidak Sinta? Kan sudah jelas di website saya tulis terakreditasi garis miring tidak terakreditasi. Berarti boleh dong. Oke, gitu. Next, siapa lagi? Eriska. Ya, Bu, izin bertanya. Saya kan di Semkom ini dosen pengampunya Bu Mary. Nah, dari Bu Mary sendiri itu sudah dari awal disarankan membuat proposalnya itu dari format skripsi gitu loh, Bu. Ada Betul, memang. 3.1 gitu ya, Bu ya. Apakah tetap harus mengubah sesuai template atau pakai itu aja terus di print gitu gimana, Bu? Sesuaikan dengan template proposal skripsi yang Oh, ada di jadi website. Sudah jelas aturannya dan ditulis di website dengan detail poin A, B, C, D sampai akhir. Tolong dibaca kembali, dicermati kembali. Gitu. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Mahdina. Iya, Bu, izin bertanya. Hmm. Misalnya mahasiswa ini sudah melakukan seminar proposal, lalu di tengah proses skripsi itu ada kemungkinan melakukan perubahan metode penelitian, misalnya dari kuantitatif ke kualitatif, tetapi fokus penelitiannya ini masih sama. Apakah dalam kondisi seperti itu tuh mahasiswa perlu melakukan seminar proposal ulang atau mendaftar lagi? Ini sebelum seminar ini ya, Bu, Semgres. Oh, kalau misalnya gini, misalnya teman-teman semua pas sempro kuanti, tapi ketika bimbingan dospem 1 dan dospem 2 mengarahkan ubah ke kuali tanpa mengubah, maksudnya ubah POV aja gitu. Harus sempro ulang apa enggak? Ya enggak. Jadi sempro itu adalah mentahnya kalian. Mau itu nanti akan berubah jadi kuali atau kuanti, itu tergantung hasil bimbingan kalian dan saran-saran serta masukan dari dospem 1 dan 2. Gitu. Yang penting ketika Semgres yang harus diperhatikan adalah jangan sampai hasil Semgres dengan hasil ujian sidang skripsi ini beda. Upayakan sama. Tapi kalau misalnya hasil ujian skripsi beda dengan Sempro, nggak apa-apa. Yang penting jangan berbeda dari Semgres. Gitu. Gitu Oke, ya. makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Terus siapa nih? Fabian. Permisi Bu, mau tanya. Ini Fabian kan suaranya kecil. gimana Bu? Sudah masuk suara saya Bu ya? Kecil banget Fabian. Sebentar Bu. Bagaimana Bu? Sudah terdengar belum Bu? Udah, tapi diketik aja deh. Kecil banget soalnya Fabian suaramu. Diketik aja ya, nanti saya bacakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk Sempro? Abim, silakan Abim. Wow, banyak sekali. Ada Abim. Siapa yang belum saya jawab ini? Mohon izin Abim. Bu, saya Abim Satria mau bertanya perihal artikel ilmiah Bu. Kan kemarin saya dengan kelompok magang saya itu publish di salah satu media itu Bu, tapi ada nama dari salah satu dosen, apa bisa Bu? Artikel ilmiah kok di media ya? Enggak Bu, maksudnya publish di itu jurnal, tempat jurnal gitu Bu. Tapi Terus? ada nama dosen, apakah bisa Bu? Teman-teman, tadi saya sudah jelaskan belum? Mohon maaf tadi saya Sudah. keluar Bu. Silakan bantu jawab teman-teman. Silakan dibantu jawab pertanyaannya Abim. Artikel jurnalnya yang nggak ada dosennya maupun ada dosennya nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ziani. Tuh, sudah dijawab. Ada Ahmad Syuhadi, boleh. Bu, izin terkait Sempro itu kita harus bimbingan langsung atau bimbingan atau langsung ya Bu? Maksudnya gimana ya? Nabil. Terkait Sempro itu kita harus bimbingan atau langsung ya Bu? Maksudnya gimana pertanyaanmu? Saya tidak memahaminya. April, silakan April. Ini masih Sempro loh guys. Kita belum masuk ke step Semgres. Yang Bu, aku April angkatan 22. Nah, SKS aku kan itu 142. Semester ini kemungkinan aku ada satu matkul yang harus ngulang Bu, tapi dia matkulnya matkul ganjil. Kira-kira bisa nggak ya kalau misal matkul yang aku ulang itu
aku ambil semester 8 ini biar nggak nambah semester gitu loh, Bu. Mata kuliahnya apa? Komunikasi dan gender, Bu. Gini. Untuk teman-teman, apakah bisa, dan ini pertanyaan teman-teman banyak banget gitu. Dia ngotot pengen lulus semester 8, tapi ada mata kuliah mengulang, dan mata kuliah mengulang itu adalah mata kuliah di semester gasal. Apakah bisa dibuka kelas tersebut, misalnya membuka kelas mata kuliah genap di gasal atau sebaliknya membuka mata kuliah gasal di genap? Bisa saja dengan syarat. Satu, kamu membuat pernyataan dan membuat permohonan untuk dibukakan mata kuliah komunikasi gender dan ditandatangani oleh sejumlah kurang lebih 35 mahasiswa dan dilampirkan transkrip nilai dari mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah gender tersebut. Karena dari universitas sendiri untuk membuka mata kuliah yang tidak di semesternya itu minimal harus 35 mahasiswa dan buktinya adalah transkrip dari 35 mahasiswa itu yang akan mengambil dan akan membuka kelas dan juga surat permohonan. Jadi kalian perwakilan membuat permohonan terus ditandatangani oleh 35 mahasiswa itu berikan hard file-nya ke prodi. Begitu ya. Berarti nanti aku buat surat permohonannya itu setelah KRS-an, Bu. Sebelum KRS dong. Kalau setelah KRS Oh, sudah nggak bisa. sebelum KRS. Sebelum KRS. Terus Ya. kasih ke Ibu. Oke. Oke. Siapa lagi yang raise hand? Bentar, saya cek dulu satu-satu. Ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Dana sudah membantu menjawab. Jadi silakan yang nggak sempat saya balas bisa di chat di grup ya, akan dibantu jawab oleh Pak Dana dan Pak Adit. Izin bertanya, terdapat beberapa hal yang saya konsultasikan terkait studi saya semirapan. Kira-kira besok saya bisa menemui Hajidah jam berapa? Oke, bisa. Siapa? Dea bisa besok pagi jam 8, Dea. Saya izin bertanya, kemarin saya publis artikel MBKM, Smakom. Pertama saja itu teman saya, tapi tidak ada nama penulis kedua itu saya untuk daftar sempro. Nanti saya bisa LOA tersebut. Oke, Fabian, untuk Semakom, silakan kamu japri di grup Semakom ya. Kalau misalnya mau mengubah LOA itu, gitu. Terus untuk topik artikelnya bebas atau bagaimana? Maksudnya ini artikel ini untuk topik artikel sebagai syarat sempro ya Diki ya. Kalau artikel ilmiah sebagai syarat sempro itu bebas. Topik apapun. Tapi kalau misalnya nanti kan ada, jadi ya kalian tuh harus punya minimal 2. 1 artikel ilmiah untuk syarat sempro itu bebas. Kalian mau kemarin yang mata kuliah sebelumnya atau yang pernah diajak penelitian sama dosen. Nah, nanti ketika mau sidang itu juga wajib menulis atau mempublikasikan hasil penelitian artikel ilmiah kalian. Dan ketika menjadi syarat yudisium itu adalah artikel ilmiah yang sesuai dengan skripsi. Jadi sebelum sempro bebas mau artikel ilmiah apapun, yang penting ada jurnalnya mau Sinta, mau nggak Sinta, mau sama dosen, mau nggak sama dosen boleh. Tapi nanti ketika kalian yudisium harus wajib publikasi karya ilmiah lagi hasil skripsi kalian. Gitu ya. Izin Bu, artikel boleh publish di web bebas atau web tertentu? Kalau artikel pasti di jurnal teman-teman, bukan website. Website itu namanya artikel media massa. Itu. Jika judul Semkom sudah setuju dosen Semkom, tetapi tidak ada keterkaitan dengan peminatan ya maksudnya ya, public relation. Ya is okay, gak apa-apa. Nah, dicoba aja, disubmit atau daftar sempro. Oke, untuk teman-teman yang ngambil MBKM, memang nilai MBKM itu belum muncul di SIAKAD. Akan muncul di SIAKAD itu di tanggal 6 Februari. Nggak apa, kalian submit dulu aja atau daftar dulu aja sempro. Bagi teman-teman yang belum keluar nilai MBKM-nya. Karena MBKM-nya semester ini sudah diinputkan di universitas, tapi nanti dilaporkan ke prodinya kurang lebih di awal Februari. Gitu. Kalau misalnya namanya
Kalau misalnya artikelnya nama teman saya, ya kamu nulis apa enggak, Rafisa? Kalau misalnya kamu tulis, ya kamu harusnya tanya ke temanmu, kenapa namamu tidak ditulis, gitu ya. Konsultasikan dan koordinasikan dengan teman sendiri. Atau jangan-jangan kamu cuma nebeng nama, itu nggak boleh. Gitu. Terus Putri Septianing, jika tidak memenuhi 35 SKS, apakah tidak bisa dibukakan kelas atau ada solusi lain, Bu? Karena ngulang semester 9. Nggak bisa, Putri Septianing, karena itu sudah menjadi syarat universitas, gitu ya. Saya tidak punya wewenang untuk mengotak-ngatik syarat yang sudah ditetapkan universitas atau biro akademik. Karena mata kuliah tersebut mengulang atau enggak, harusnya kalian tahu konsekuensinya, teman-teman. Kalian sudah dewasa dan kalian harus tahu bahwasanya ada akibat dari perilaku dan perbuatan yang sudah kalian lakukan di sebelum hari tersebut. Gitu. Pahami aja kalau misalnya hidup ini ada sebab akibat. Dan pahami juga konsekuensi yang harus teman-teman jalani atas pilihan dan keputusan yang teman-teman ambil. Sudah dewasa semuanya. Oke, selamat siang. Untuk TOEFL, apa bedanya pendaftaran internal Untak dan eksternal Untak? Itu maksudnya gimana? Oh, untuk TOEFL, kalau misalnya teman-teman TOEFL-nya di Untak ya, berarti internal. Kan teman-teman mahasiswa, silakan chat ya di ini ya. Nanti akan dibalas oleh Pak Dana ya. Pak Dana tolong dibalas-balasi yang ada di chat from Zoom ini. Kita next, teman-teman. Mari kita next ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah Semgres. Oke, bentar kita stop sharing dulu. Semgres. Oke, tadi Sempro sudah ya. Setelah kalian Sempro, sudah saya jelaskan ketika kalian sudah Sempro, mengisi kartu bimbingan, terus download kartu bimbingan, kemudian melakukan bimbingan. Ketika sudah selesai Sempro, nah ini dia, kita masuk ke tahap yang tadi sudah ada di sini ya, Sempro, Semgres, dan ujian skripsi. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu ujian atau Semgres. Seminar progres. Jadi tujuannya seminar progres ini apa? Tujuannya biar dosen mengerti dan paham kalian sudah sejauh mana gitu. Dan tiap dosen pasti berbeda-beda untuk treatmentnya gitu ya. Kalau misalnya kamu misalnya kok saya sudah bimbingan sama dosen 1 tapi sama dosen 2 kok nggak dianggap bimbingan. Nah itu adalah fungsinya Semgres untuk menyatukan suara antara Dospem 1, Dospem 2, dan mahasiswa. Syarat Semgres sudah jelas tadi saya sebutkan di awal. 1, syarat Semgres adalah minimal melakukan bimbingan sebanyak 6 kali, 3 kali ke dosen 1, 3 kali ke dosen 2, atau mendapat ACC dari Dospem 1. Syarat yang kedua adalah melampirkan bukti pendaftaran dan pembayaran tes TOEFL. Bukti bayar dan syukur-syukur sudah ada bukti jadwal yang dikirimkan ke email masing-masing pendaftar. Gitu ya. Untuk sertifikatnya menjadi syarat wajib untuk yudisium. Untuk syarat wajib untuk sidang. Gitu. Jadi ini intinya adalah Prodi mencoba membantu kalian membuat strategi. Kita Prodi mencoba membantu kalian menyusun strategi dengan cara menyicil. Nah, cicilan syarat-syarat tersebut dijadikan syarat untuk Semgres dan untuk sidang. Gitu. Jangan lupa LS yang sekarang sudah dicicil adalah TOEFL dan LSP. LSP sudah ada jadwalnya dan LSP kayaknya tidak bisa dibuka tiap bulan. LSP itu kalau nggak salah dibukanya setiap 1 semester. Jadi teman-teman mohon dicermati info-info dari LSP ya. Itu. Kalau PLB, TOEFL kurang lebih kayaknya bisa tes di kemudian bulan. Tuh. Nah, ini ketika kalian sudah selesai Semgres, ini adalah kewajiban syarat-syarat berkas-berkas yang harus wajib dilampirkan. Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar karena ini bukan pasar, ini sekolahan dan kampus. Ini wajib dilampirkan di Google Form sidang skripsi atau ujian skripsi.
ini yang akan lulus minimal 144 SKS. Nah, kalau misalnya nilai skripsi belum keluar ya berarti kan 130 gitu kan. Lunas keuangan ini bisa diminta ke bagian keuangan. Bebas lab KWU dan lab Ilkom. Berarti teman-teman ada kurang lebih tiga bebas lab Ilkom yaitu broadcast sama PR, terus lab KWU, bebas perpustakaan. Nah, ini yang harus teman-teman juga cermati karena perpustakaan ini juga meminta apa ya, tidak cepat gitu loh keluarnya. Jadi mencoba sedemikian rupa prodi membuat timeline biar teman-teman nggak mepet-mepet, karena kalau misalnya teman-teman mepet, saya juga mepet, yang lainnya juga mepet. Dan juga remindernya nanti kalau misalnya ada kekurangan, kita juga informasinya mepet. Nanti disalahin lagi. Kok mepet sih Bu infonya? Nah, nanti yang salah prodi lagi. Gitu. Terus publikasi hasil skripsi ini ya. Ini yang wajib ketika kalian mau lulus. Harus publikasi hasil skripsi. Ini berbeda sama yang awal. Kalau yang awal tadi adalah artikel ilmiah sebagai syarat sempro, artikel ilmiah bebas. Yang penting sudah publish. Kalau misalnya mau yudisium atau mau yudisium, itu yang wajib adalah publikasi artikel ilmiah dari hasil skripsi, dan ini difasilitasi di kegiatan Semakom. Jadi Semakom wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan atau akan sidang skripsi. Yang ketiga, TOEFL. TOEFL ini syaratnya sudah bentuk sertifikat, nilainya minimal 300. Nah, untuk membantu teman-teman biar tidak pusing dengan TOEFL, jadi TOEFL ini syarat bayarnya dan jadwalnya itu sebagai syarat SEMGRES. Begitu, ujian LSP sudah bisa didaftarkan sekarang, sudah dibuka pendaftaran LSP-nya mulai Januari ini. Nanti ujian LSP-nya sekitar tanggal April. Jadi April itu kalian padat jadwalnya. Silakan manajemen waktu sendiri, silakan manajemen diri sendiri, karena di April kalian ada SEMGRES. Nanti setelah SEMGRES, sudah saya cek jadwalnya ya. Kalau misalnya SEMGRES ini kita kurang lebih di 11-an April, nanti kemudian tes LSP-nya juga di April juga, di perkiraan tanggal 11-an itu juga. Gitu. Alhamdulillah tidak bentrok dengan LSP. Jadi teman-teman bisa ujian LSP setelah SEMGRES. Ini yang ketiga adalah syarat wajib Turnitin. Turnitin dari skripsi kalian. Nah, Turnitin ini juga ngantri teman-teman. Jadi tolong untuk tidak mepet, karena Turnitin ini dicek itu harus menunggu 2 kali 24 jam. Maksimal 2 hari hasil Turnitin itu keluar. Dan biaya Turnitin sudah ada di sini ya. Sudah ada nih, kalau tidak berubah 20.000, nanti ketika ada perubahan biaya atau informasi akan selalu diinfokan di grup skripsi. Gitu. Sidang skripsi yaitu sidang skripsi, terus bayar skripsi kurang lebih 800.000 mengikuti ketentuan fakultas. Nah, kalau misalnya ketika yang tadi saya jelasin ya, kalau misalnya teman-teman sidang skripsinya nggak lulus, terus keputusannya adalah harus sidang ulang, berarti teman-teman mendaftar kembali dan membayar kembali sejumlah 500.000. Kenapa kok bayar lagi? Terus uang yang 800 kemana? Karena uang 800.000 sudah dipakai di ujian skripsi pertama. Nah, kalau mengulang berarti teman-teman harus bayar lagi sejumlah 500.000. Ini publikasi, ini simposium. Jadi ketika yudisium itu kalian banyak sekali berkas yang harus dilengkapi. Ada pengisian simposium, simpoin. Nah, ini ya. Jadi catatannya dari saya adalah Prodi mencoba membantu kalian dan memberikan kalian strategi 1, cicil simpoin dari sekarang. Simpoin minimal 130. Bisa dicicil dari sekarang karena validasi simpoin itu juga butuh waktu. Tidak kamu upload sekarang 5 menit kemudian divalidasi. Yang kedua bisa teman-teman cicil adalah sekarang sudah bisa mendaftar LSP. Pendaftaran LSP membayar. Yang ketiga, pembayaran dan pendaftaran TOEFL dibuka setiap bulan. Di awal bulan dia daftar,
pembayaran di awal minggu pertama, minggu kedua dia sudah mulai plotting jadwal, minggu ketiga TOEFL itu sudah pelaksanaan. Jadi tesnya teman-teman di minggu ketiga setiap bulan. Itu. Oke. Terus semakom, wajib ikut semakom sejumlah 95.000. Ini udah ya, ini P1 ya, ini LSP. Silakan kalian cek di Instagram LSP dan di sorotan IG Prodi. TOEFL sudah minimal 300. Yudisium ya, ini syarat-syarat tadi adalah syarat-syarat yudisium. Ntar yudisium ada biayanya sendiri. Biaya yudisium dan tanggal yudisium mengikuti edaran fakultas. Dan syarat wisuda, biaya wisuda, dan timeline daftar wisuda terakhir mengikuti syarat universitas. Tolong dibaca ini. 1. Mahasiswa yang melakukan perpanjangan skripsi maupun skripsi baru wajib memprogram mata kuliah skripsi di KRS. Yang kedua, cek lagi cek lagi SKS yang ada di transkrip nilai. Pastikan semua mata kuliah sudah lulus. Tidak ada mata kuliah double. Kalau misalnya ada mata kuliah double, dicek lagi apakah ada mata kuliah yang tertinggal dan harus teman-teman ambil. Yang ketiga, apabila teman-teman mengambil mata kuliah skripsi berbarengan dengan mata kuliah KKN, teman-teman belum KKN nih, tapi udah bisa skripsi, silakan ambil KKN di program non-reguler yang bisa diambil dan dilakukan di hari Sabtu sama Minggu kalau non-reguler ini. Yang keempat, mahasiswa yang mengambil skripsi bersamaan dengan mata kuliah lainnya, silakan ikuti mata kuliah tersebut dan wajib lulus. Misalnya, saya ngambil mata kuliah skripsi semester 8 dan saya mengambil mata kuliah Kominter. Berarti saya nggak usah masuk kelas Kominter dong. Ya enggak. Justru kamu jadi 2, wajib kuliah seperti biasa dan juga wajib mengerjakan skripsi. Itu bukan pilihan, itu bukan tawar-menawar, keduanya harus dijalani secara beriringan. Yang kelima, sudah saya merahkan, segala bentuk plagiat dan pemalsuan tanda tangan siapapun, tanda tangan TU, tanda tangan dosen, tanda tangan teman, akan diberikan sanksi. Sanksi beratnya adalah teman-teman tidak akan lulus skripsi. Sekian dari saya. Ada pertanyaan untuk Sam, Grace, dan ujian? Saya baca dulu yang di... Bu, apa? Iya, saya gimana? Atna izin bertanya. Bu, ini semester kemarin kan saya ikut KKN. Nah, KKN saya ini tidak lulus. Apakah saya di semester depan ini harus ikut KKN lagi atau Iya, bagaimana, Bu? wajib. KKN, magang, skripsi itu adalah syarat wajib lulus sarjana. Itu sudah ada di aturan kementerian, undang-undang pendidikan. Tidak bisa dikonversi ke mata kuliah apapun. Jadi wajib ditempuh. Gitu. Kalau misalnya ya seperti itu ya, kalau misalnya KKN sama magang tidak bisa dikonversi, jadi mau tidak mau harus dilalui, kecuali memang kamu pernah ikut MBKM. Kalau MBKM itu kan minimal semester 5, maksimal semester 7, dan MBKM itu nggak boleh sedang menempuh skripsi. Nah itu boleh, kalau misalnya MBKM bisa konversi magang gitu. Bu, saya Dinda mau bertanya. Tanya apa lagi? Kan aku ada satu matkul yang ngulang nih Bu, kompol. Tapi SKS saya itu per semester ini tuh udah 142 SKS. Harusnya kan kalau ditambahin sama SKS-nya skripsi kan itu udah memenuhi minimal SKS 144. Kalau misalnya kompol tuh harus diambil apa gak apa-apa gak usah diambil Bu? Kompol itu mata kuliah gasal apa genap? Genap. Nah, kalau misalnya genap, kalau misalnya masih bisa diambil, silakan diambil. Karena ini masuk ke genap. Kecuali kalau misalnya kompol itu mata kuliah gasal. Nanti akan prodi bantu untuk ngambil mata kuliah yang serupa di prodi lain. Begitu. Lebih baik SKS-mu kelebihan daripada SKS-mu kurang. Gitu. Karena kalau kelebihan kamu aman, kalau kurang kamu nggak bisa minjem atau minta SKS ke temennya. Nggak bisa. Oke Bu, terima kasih. Ya. Siapa lagi? April.
Bu, saya mau nanya, itu kalau misal buat permohonan suratnya itu ada template-nya nggak, Bu? Permohonan surat apa? Yang itu untuk minta Kelas. persetujuan dari 30 mahasiswa itu buat kelas. Nggak ada template-nya. Silakan kamu bikin. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, bla bla bla, sebutkan nama. Wajidah suaranya kecil Bu, nggak denger. Oh iya. Kalau misalnya mau buka kelas, itu ya kamu bikin aja surat permohonan kepada prodi dan kepada bar itu. Terus kami yang bertanda tangan di bawah ini tuliskan nama kalian, NBI kalian, terus lengkap dengan tanda tangan kalian, transkrip itu diserahkan ke prodi kalau bisa sebelum KRS-an ya, karena kalau sudah KRS-an itu kan sudah tidak bisa buka kelas lagi. 30 anak ya, Bu? 35. 35 anak. Itu aku lagi di Sulawesi, ngurusnya nggak bisa ya? Iya, Bu. Itu Ya ya, udah. pakai izin bertanya pembayaran skripsi di awal langsung 800 atau untuk sempro 150 dulu mengingat di website sempro. Oh, Umar Faruk silakan bayar sempro dulu ya. Untuk bayar sidang skripsi nanti ada lagi jadwalnya ketika pendaftaran sidang skripsi dibuka. Jadi untuk sekarang bayar sempro dulu. Gitu. Bu, aku terakhir, Bu, mau nanya. Mm. Kalau misal ngajak adik tingkat, boleh nggak? Silakan kalau mereka berkenan. Oh ya, oke. Yang penting kan Komgender itu kan diambil oleh semester, itu kan mata kuliah di semester genap, semester 3 dan semester 7. Itu kan kalau dari kurikulum. Ya silakan kalau memang mereka banyak yang minat dan mau mengulang gitu. Pak mau tanya, Semakom itu mata kuliah mengulang, mata kuliah juga kah Pak? Ambil di KRS kayak skripsi kan Pak? Tidak, Krisanti Aulia Dewi tadi sudah dijelaskan, Semakom itu bukan mata kuliah. Semakom itu adalah wadah dan yang difasilitasi oleh Prodi untuk membantu teman-teman publikasi. Karena syarat wajib lulus S1 itu adalah publikasi dan ini bukan syarat dari Prodi. Ini merupakan syarat dari universitas. Simpain itu memang ACC susah ya, karena waktu dulu upload sertifikat PKKMB di ACC sampai sekarang beberapa sertifikat juga nggak di ACC. Itu kenapa ya? Karena untuk meng-ACC Simpoin itu banyak orang yang harus divalidasi dan operatornya cuma ada satu. Jadi silakan teman-teman cicil Simpoin dari sekarang biar operator Simpoinnya juga bisa nyicil. Jadi jangan di gurasa grusuk karena mereka harus meng-ACC sekian ribu umat manusia di Untak. Kalau beberapa nggak di ACC itu bisa kodenya, oh ini artikel ilmiah pernah berkelompok 5 orang dan saya sebagai penulis 3. Jennifer, saya pernah publikasi artikel ilmiah berkelompok 5 dan saya sebagai penulis kedua. Apakah boleh ya? Sudah saya jelaskan di awal. Bu, kalau ikut seminar itu dari luar bisa nggak untuk dimasukkan Simpoin? Simpoin bisa, yang penting ada sertifikatnya. Syarat minimum Simpoin berapa ya Bapak Ibu? Sudah jelas, syarat minimumnya tadi sudah ada di sini 130. Tidak lulus karena tidak mengikuti ujian. Apakah harus membayar lagi? Ya, betul. Dijawab pada Dana. Tuh, harus bayar lagi LSP-nya. Safira, ada pertanyaan apa lagi? Kan minimal 144. Nah, SKS-nya setelah saya cek itu saya masih 142, tapi nggak ada matkul yang mengulang. Cuman yang KKN tuh belum keluar. Berarti saya daftar sempronya tuh nunggu nilai KKN itu keluar gitu, tahu. Hah? Kan kamu udah 142. Oh iya. Minimal 144. 144 itu ketika kamu sudah lulus, bukan syarat sempro. Syarat sempro itu 130. Kalau kamu mau menunggu, kalau Safira mau menunggu nilai KKN keluar silahkan, tapi mengikuti sempro dan skripsi di semester gasal 26-27 silahkan saja. Semua kegiatan dimanapun bisa. Bu izin sertifikat PKKMB, fakultas hilang, bisa urus di mana? Oke, udah dijawab itu. Oke, itu ya. Bu, aku mikir, Bu, yang ngulang. Bu Azida izin bertanya. Siapa dulu ini? Grace aja dulu. Bu izin bertanya, jadi di daftar nilai saya itu SKS-nya 127, tapi di transkrip itu udah 144.
Nah, yang benar itu yang dilihat yang mana, Bu ya? Daftar nilai apa transkrip? Transkrip. Oke, Kan sudah makasih, secara Bu. jelaskan, bukan lihat di daftar nilai, Soalnya, lihat di transkrip. oh Lihat ya. lagi, 144 yang ada di transkrip itu ada mata kuliah mengulang atau tidak? Ada mata kuliah Kak, yang belum diambil atau belum? Lihat mata kuliah sudah diambil atau belum? Lihat di metrik. Metrik kurikulumnya ada di website. Lihat yang ungu, lihat yang kuning dan abu-abu. Bu, aku terakhir Oke. mau share. Itu yang aku Apa ajak lagi? 25 anak, itu yang ngulang juga atau yang mau ngambil juga? Yang mengulang. Karena kalau yang mau ngambil nanti. Tidak boleh yang mau ngambil, harusnya mengulang. Saya boleh CP Bu Ajida nggak? Nggak boleh, ini hari Minggu. Besok saya chat. Boleh. Sudah jelas saya infokan. Mau chat apa lagi ya? Kan Ya, syarat buka kelas sudah saya infokan, syarat persyaratan saya infokan. Apa teh kamu bertanya lagi, boleh nggak mahasiswa yang mengambil baru? Nggak boleh, harus yang mengulang. Kalau yang mau ngambil mata kuliah baru ya nanti aja berarti di semester gasal. Oke, ini Adinda sama Safira raise hand terus, mau tanya lagi atau gimana? Oke. Enggak, Bu, maaf. Oke. Udah jawab, udah jawab. Siapa lagi yang belum dijawab? Bu, kalau pada saat semester 7 udah mengambil mata kuliah Semkom tapi tidak lulus dan akan mengambil lagi semester 8, apakah skripsian boleh? Nggak boleh. Kirana nggak boleh ya. Kirana nggak boleh ya. Nggak boleh ngambil skripsi dulu kalau misalnya mata kuliah seminar komunikasimu nggak lulus. Gitu ya. Karena skripsi itu adalah mata kuliah prasyarat. Dan mata kuliah prasyaratnya itu adalah mata kuliah Semkom. Jadi Semkomnya harus lulus dulu baru boleh ngambil skripsi. Begitu. Ada lagi kah yang belum dijawab? Lagi yang belum saya jawab atau belum pada jawab di chat atau belum dijawab oleh Pak Adit. Bertanya untuk isi G-form yang opsi 2, apa harus upload proposal juga atau cuma proposal satu? Oh, untuk di G-form yang di-upload adalah proposal judul 1 aja. Untuk yang judul kedua atau judul alternatif nggak perlu upload proposal. Itu. Itu ya, ada lagi. Untuk pembayaran Sempro, banyak banget kalian nanya, ini Sempronya ada gelombang 2 atau gelombang 3 atau gelombang tsunami atau gelombang apa? Sejauh ini belum ada. Ada atau tidaknya saya tidak bisa memastikan. Begitu ya. Jadi saya tidak mau menjanjikan apapun. Kalau misalnya saya bilang, iya ada, nanti ditagih. Kalau saya bilang, iya nggak ada, nanti digeruduk, minta dibuka. Jadi belum bisa saya pastikan apakah akan ada Sempro gelombang 2 atau ujian skripsi gelombang 2. Sejauh ini ikuti dulu timeline yang sudah ada di website dan di Instagram. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Udah, oke, sudah jawab semua. Lagi teman-teman bertanya, oke Zuritsa mau bertanya apa lagi? Iya Bu, saya izin bertanya, untuk mahasiswa RPL itu SIM poinnya minimal sama juga Bu? Sama. Mau mahasiswa RPL, mau mahasiswa reguler, mau mahasiswa hybrid, semua syarat yudisium, semua syarat SIM point, semua sama. Yang membedakan adalah masuknya kalian, prosedur atau jalan masuk kalian ke Untak itu yang beda. Ya, kamu kan masuknya ke Untak reguler, yang masuknya ke Untak hybrid, yang masuknya ke Untak RPL. Untuk lulus dan syarat apapun itu sama. Baik Gitu. Ibu, terima kasih banyak. Oke. Oke. Jadi pastikan aware ya terhadap transkrip nilai. Tolong kalian sudah semester akhir atau yang sudah menempuh skripsi, ini sudah jelas ya. Syarat-syaratnya ada lagi. Di sini yang semester 13 kayaknya banyak ya yang hadir pengarah nih.
Untuk semester 13 tolong setelah ini ditutup jangan leave dulu karena ada pembekalan khusus untuk kalian semester 13 dan juga semester 11 yang akan ke semester 14. Berarti angkatan 2019 dan angkatan 2020 tolong jangan leave Zoom dulu setelah ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau yang sudah chat di room Zoom tapi belum dibalas oleh Pak Dana atau oleh Pak Adit? Jangan lupa sempronya itu adalah wajib dihadiri secara luring. Yang online hanya Semgres. Semgres dilakukan secara online, tapi sempro wajib hadir. Itu tidak boleh diwakili oleh joki. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Yang belum dijawab siapa? Oke, untuk nanti setelah lulus kalian bebas mau publikasi di mana? Publikasi setelah mau lulus ya. Mau publikasi di jurnal lain pun boleh, silahkan. Yang penting pastikan ketika kalian yudisium artikel tersebut sudah lulus. Nah, untuk mengantisipasinya daripada kalian mencari jurnal lain, itu ikut Semakom. Begitu. Oke. Izin bertanya, apakah jika sudah ada LOA, apakah sama dengan sudah diupload? Dicek lagi Emmanuel, apakah jurnal tersebut sudah mengupload atau belum, atau sudah publikasi atau belum? Karena LOA itu adalah hanya sebagai pengumuman buat penulis, ini loh tulisan kamu sudah kami terima. Tapi untuk kita ngecek, penulis ngecek apakah tulisan kita udah diterbitkan atau belum, ngecek sendiri ke jurnalnya. LOA itu adalah sebagai informasi ke penulis bahwasanya tulisanmu sudah benar, tulisanmu sudah kami terima, dan tulisanmu sedang dalam proses. Gitu. Jadi dicek lagi ke jurnalnya masing-masing. Jangan lupa untuk perpanjangan skripsi maksimal pendaftaran tanggal 26 Januari. Dan untuk skripsi baru maksimal pendaftaran di tanggal 28 Januari. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi. Kelompok R31, Putri Puspitasari. Ini habis KKN nih. Gimana Putri? Aku lupa rename. Jadi saya mau tanya, untuk artikel ilmiah yang buat skripsi itu bisa dicicil dari sekarang atau artikel ilmiahnya itu harus sesuai dengan topik skripsi yang akan diambil ya? Astagfirullah. Gini. Soalnya saya baru join, Bu. Maaf. Nah, kenapa baru join? Saya udah infokan bahwasanya kita mulai jam 1. Udah ada di website dan juga Instagram. Jadi, untuk Sempro, artikel ilmiah Sempro itu bebas. Kalau misalnya kalian pernah publikasi dari tugas mata kuliah, dari apapun itu yang dilampirkan saat Sempro. Tapi ketika nanti mau mau sidang skripsi, itu wajib publikasi lagi hasil skripsi. Begitu. Bu, tanya, kalau mau daftar Sempro apa harus pakai pembayaran SPP sampai bulan Januari? Mana tadi pertanyaannya? Harus sampai bulan Januari. Diupayakan iya, tapi kalau misalnya belum pun nggak apa-apa. Yang penting bayar dulu Sempronya. Tuh ya. Lebih baik memang harus lunas dulu pembayaran Januari. Tapi kalau misalnya belum sanggup untuk membayar bulan Januari, yang penting bayar Sempro dulu biar kami dari Prodi juga bisa memplotingmu untuk bisa sidang Sempro. Oke, itu ya. Sudah, ada lagi? Pokoknya jangan pernah acuh terhadap transkrip dan syarat-syarat yudisium atau syarat-syarat skripsi. Karena satu semester ini memang lama, tapi ketika dijalani cepat. Tiba-tiba kamu udah mau sidang aja, tapi syarat-syarat belum lengkap. Jadi tolong diperhatikan baik-baik syarat-syaratnya. Gitu. Oh iya. Apalagi nih pertanyaan. Oke. Oh iya. Oke Mas Adit, makasih.
Oh, kalau mau sempro harus lunas sampai pembayaran sempro. Berarti karena sempro kita daftar Januari, berarti berupaya untuk dilunasi juga Januarinya. Begitu ya. Oke. Sudah? Ada yang mau bertanya terkait skripsi, sempro, semgres, dan sidang? Sudah? Tidak ada pertanyaan ya? Yang raise hand sudah tidak ada. Yang di chat juga sudah dibalas, belum sudah dibalas semua. Mungkin Pak Dana sama Pak Adit mau menambahkan apa yang tadi saya lupa sampaikan ke teman-teman skripser ini. Oke, eh, oke nggak ada. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Bisa kalian cek kembali nanti rekaman video ini di YouTube. Bisa kalian baca dan cermati kembali informasi skripsi di website. Oke, ditambahkan nih sama Pak Dana. Oh, Pak, ini udah nggak bisa bandingnya. April sudah tidak bisa banding nilai April karena nilai itu sudah dikunci oleh universitas, sedang proses pelaporan ke Dikti. Oke, untuk komplain nilai itu silakan ke dosen pengampu masing-masing. Oke, terima kasih teman-temannya, sehat selalu dan selamat menikmati weekend ini yang tinggal beberapa jam lagi. Sampai jumpa dan semoga skripsinya lancar, tidak ada kendala apapun, kendala itu pasti ada. Dan eh, semoga kita sehat semua, sabar. Yang penting kalau skripsi itu harus sabar karena mengelola diri sendiri gitu kan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Jangan lupa Ya, makan, Bu. ya. Angkatan 19 sama angkatan 20 tetap stay di sini ya. Angkatan 19 sama angkatan 20 tetap stay di Zoom. Nanti akan kita mulai lagi. Kita tunggu 10 menit dulu, teman-teman biar keluar dulu.